Pancasila kerap disebut sebagai ideologi negara. Untuk memaknainya, Ronto dalam buku Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara tahun 2012 menjabarkan sebagai berikut. Pancasila merupakan cita-cita yang menjadi dasar, pandangan, dan pemahaman pada negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Pancasila adalah wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pancasila sebagai dasar negara mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini tulis dan ditegaskan dalam Ketetapan MPR Nomor 18/MPR/1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada ketetapan ini dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Salah satu alasan Pancasila dipilih menjadi dasar negara adalah karena berasal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa dan sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya registrasi kepribadian sendiri, tetapi juga pemberian arah bagi masa depan bangsa. Di masa praaksara sebelum abad ketiga Masehi, nilai ketuhanan itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan seperti nekara atau gong perunggu. Nilai kemanusiaan dan persatuan terlihat dari lukisan dinding gua dan adanya patung-patung yang kemudian berkembang setelah ada prasasti batu tertulis.
Zaman itu penanda nilai persatuan hingga kerakyatan dan keadilan sosial. Yang kedua, Pancasila pada zaman kerajaan. Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang, sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menemukan jati dirinya yang di dalamnya tersimpan ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya. Semua rumusan dalam suatu rumusan yang sederhana tetapi mendalam meliputi 5 prinsip atau 5 sila yang kemudian diberi nama Pancasila. Yang ketiga, Pancasila pada zaman penjajahan Belanda. Masa penjajahan Belanda bermula setelah Kerajaan Majapahit mengalami keruntuhan. Belanda yang pada awalnya ingin mencari rempah-rempah, akhirnya mempunyai rencana untuk menguasai dan memiliki seluruh kekayaan Indonesia. Yang keempat, Pancasila pada masa pergerakan nasional. Pergerakan nasional ditandai dengan lahirnya organisasi Budi Utomo 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidi Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Organisasi sosial intelektual ini menyatukan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beberapa wujud dari nilai pergerakan nasional adalah menumpuk rasa persaudaraan, melakukan musyawarah untuk menambah nilai demokrasi bangsa, serta saling membantu dalam kegiatan sosial. Yang kelima, Pancasila pada masa pasca kemerdekaan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang banyak menghadapi tantangan sejak awal kemerdekaan. Pancasila digunakan sebagai dasar negara untuk mengatur pemerintahan atau seluruh administrasi negara. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila telah dijadikan landasan dan fondasi utama bangsa Indonesia. Yang keenam, usai Orde Baru berakhir. Rezim pemerintahan berganti ke masa reformasi sejak tahun 1998 sampai sekarang. Dalam era reformasi, penerapan Pancasila pun disesuaikan dengan perkembangan zaman. Pada reformasi, Pancasila masih ada dalam pendidikan sekolah melalui pengajaran di kelas, meski tak seketat era Orde Baru. Masa reformasi dimulai setelah Soeharto memutuskan mundur dari kursi jabatannya dan digantikan oleh B.J. Habibie. Dalam pemerintahannya, B.J. Habibie berusaha memperbaiki sistem ekonomi, mereformasi bidang politik dan hukum, mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan, menyatakan pendapat di muka umum, dan sebagainya. Mulai masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai ideologi negara juga terus dikembangkan sampai saat ini. Masa sebelumnya, penerapan Pancasila di era Orde Lama dan Orde Baru dianggap tidak berhasil. Orde Lama dan Orde Baru dianggap gagal menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah sistem ketatanegaraan Indonesia yang dipengaruhi oleh kepentingan elit. Subpokok yang ketiga, makna Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pedoman dalam setiap hal yang kita lakukan. Setiap warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila. Nilai dasar Pancasila sebagai dasar filsafat negara berarti bahwa penyelenggaraan negara harus mematuhi nilai inti Pancasila dalam segala hal.
Nilai-nilai Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila adalah pedoman hidup dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara Indonesia. Pancasila sebagai way of life berarti nilai Pancasila sebagai pedoman hidup sehari-hari. Semua segmen dan aktivitas masyarakat dan penyelenggara negara harus konsisten dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Oleh karena itu, ruang lingkup Pancasila sebagai way of life lebih besar daripada fungsinya sebagai landasan nasional. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang meramaikan pembukaan dan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertulis merupakan dasar penyelenggaraan negara untuk mewujudkan cita-cita negara yang sejalan dengan tujuan nasional yang mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sudah menjadi tugas dan kewajiban seluruh warga negara untuk menghayati, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila secara konsisten dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dikategorikan sebagai nilai spiritual yang secara utuh dan serasi mencakup nilai-nilai lain, baik nilai materi, nilai kehidupan, nilai kebenaran atau nilai realitas, nilai estetika, dan nilai agama. Profesor Dr. Notonegoro membagi nilai dasar Pancasila menjadi 3 bagian, yakni nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur manusia, layak hidup yang berguna bagi manusia untuk melakukan aktivitas, dan nilai spiritual yang menunjukkan segala sesuatu yang berguna bagi spiritualitas manusia. Nilai spiritual ini dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, nilai kebenaran bersumber dari unsur akal manusia. Yang kedua, nilai keindahan yang muncul dari unsur rasa keindahan manusia. Yang ketiga, nilai kebaikan atau nilai moral yang berakar pada unsur kemanusiaan atau orang-orang dari semua dimensi. Yang keempat, nilai religius, yaitu nilai ketuhanan, nilai-nilai spiritual yang tinggi dan mutlak. Nilai-nilai agama ini berakar pada keyakinan atau keyakinan manusia. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai agama termasuk dalam perintah pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan termasuk dalam perintah kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Indonesia perintah ketiga persatuan termasuk persatuan bangsa. Yang keempat, dengan berpedoman pada hikmah musyawarah atau perwakilan, perintah keempat kewarganegaraan memuat nilai kewarganegaraan. Dan yang kelima, perintah kelima untuk keadilan sosial seluruh Indonesia memuat nilai keadilan sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya diterapkan dalam interaksi semua manusia, tetapi juga dalam hal mengelola lingkungan. Dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan rakyat Indonesia dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Pancasila digunakan sebagai dasar negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara juga dapat dimaknai dengan dijadikan sebagai pedoman hidup. Dihimpun dari beberapa sumber, berikut makna Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang pertama, dasar dalam menata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua,
dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur yang bersih serta berwibawa sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4. Yang ketiga, dasar, arah, juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, sumber dari segala hukum atau tata tertib hukum Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna adalah arti atau maksud, sedangkan nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Jadi, makna dan nilai-nilai Pancasila adalah arti atau maksud tiap bunyi sila-sila Pancasila serta hal-hal penting yang berguna bagi manusia untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal penting tersebut terkandung dalam sila pertama sampai sila kelima. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna adalah arti atau maksud, sedangkan nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan. Jadi, makna dan nilai-nilai Pancasila adalah arti atau maksud tiap bunyi sila-sila Pancasila serta hal-hal penting yang berguna bagi manusia untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal penting tersebut terkandung dalam sila pertama sampai sila kelima Pancasila. Berikut makna Pancasila sebagai pedoman dan prinsip dasar dalam kehidupan. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Makna sila pertama adalah mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing orang. Makna dari sila ini juga berarti sebagai warga negara kita harus saling menghormati antar umat beragama sehingga tercipta kehidupan yang rukun. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mempunyai makna kita sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama. Kita juga harus saling menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara Indonesia. Yang ketiga, persatuan. Makna sila ketiga adalah kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing. Warga negara diharapkan memiliki kepribadian yang rela berkorban, mencintai, dan bangga terhadap negara Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila mengajak kita untuk tidak memaksa kehendak orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Saat kita menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang, kita harus menyelesaikan dengan cara bermusyawarah atau berdiskusi. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna dari sila kelima adalah berarti mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong dan bersikap adil. Selain itu, kita harus menghormati hak-hak lain dan seimbang menjalani hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia.